Pemirsa, utak-atik koalisi dan nama calon presiden terus bergulir. Kali ini Partai Kebangkitan Bangsa yang mulai menggoreng ketua umumnya Muhaimin Iskandar untuk maju menjadi suksesor Presiden Joko Widodo 2024 nanti. Ya, Partai Demokrat pun mulai menggoda Caimin untuk berpasangan dengan Pangeran Cikeas Agus Harimurti Yudhoyono. Akankah lahir duet Imin AHY atau gorengan ini hanya untuk menaikkan posisi tawar dan pamor saja? Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa pun pemirsa, Jazilul Fawait, Kepala Badan Komunikasi Strategis dari Demokrat yaitu ada Herzaki Mahendra sudah bergabung bersama kami saat ini dan juga sudah ada pengamat politik yaitu ada Mas Adi Prayitno. Selamat sore Bapak-bapak semua. Sore. Oke. Sore Mbak Tisa, Ya. Mas Andro. Baik, terima kasih atas kehadirannya Pak. Pertama saya ingin ke Pak Jazil terlebih dahulu. Sebelumnya nama Caimin ini ramai diusulkan untuk menjadi calon presiden 2024. Kemudian juga masuk namanya dicalon-calonkan untuk menjadi calon wakil presiden juga 2024. Alasannya apa dan bagaimana untuk mengusungnya ini sendiri? Karena kan begitu banyak sekali calon. Ya, hari-hari ini saya menerima banyak masukan dan desakan terkait Gus Ami atau Caimin maju menjadi presiden. Tapi Gus Ami sampai hari ini belum memberikan keputusan pasti. Tetapi kami melihat apa yang sekarang berkembang itu sebagai silent hope, harapan yang tersembunyi dari masyarakat. Ingin sesuatu yang baru. Nah, tentu dalam proses seperti ini semua partai memang sedang berbenah, semua tokoh juga sedang memantas-mantaskan dirinya, saya yakin. Tetapi setelah kami menerima masukan itu, memang fresh dan rasional menurut saya untuk memasangkan antara Caimin dengan AHY, meskipun, mohon maaf, meskipun ini masih lirik-lirikan kalau pacaran ini. Baru sekedar lirik-lirikan, ya nanti akan diteruskan kalau memang berjodoh pasti diteruskan, saling surat-suratan, duduk bersama, kan begitu. Nah, tetapi respon publik bahkan ada polling yang dibuat oleh Jari Rakyat kalau tidak salah, itu pasangan Caimin AHY itu menempati urutan teratas. Nah, ini berarti kan menurut saya lagi-lagi wacana yang berkembang terkait dengan Caimin dan AHY mendapatkan respon yang positif. Nah, sekarang langkah-langkahnya seperti apa tentu ini kan baru wacana. Banyak variabel yang harus kita hitung untuk menjadikan seseorang presiden. Baik apakah variabel elektoral, variabel teknik politik, variabel juga siapa yang akan kita lawan. Menurut saya itu juga menjadi variabel yang harus dihitung. Nah, tetapi pastinya wacana ini bagi saya mendapatkan respon yang positif. Tetapi tentu ini karena ada dua lembaga, mohon maaf, di situ ada Demokrat, ada PKB yang selama ini juga memiliki sejarah koalisi. Kita bersama Demokrat di zaman Pak SBY berkoalisi dan sangat baik. Kita memahami platform yang ada di Demokrat dan Demokrat juga memahami platform PKB. Saya pikir hampir sama arahnya. Nah, dan kombinasinya menurut saya juga pas. Nah, tinggal dibuat agenda-agenda yang nanti akan memberikan harapan baru buat masyarakat Indonesia mengatasi seluruh krisis yang ada. Jadi masih banyak agenda, masih banyak langkah-langkah. Ini baru wacana yang muncul, yang menjadi harapan, menjadi silent hope dari masyarakat. Oke, kita ke Mas Herzaki, melihatnya bagaimana Mas? Kira-kira lirikannya ini akan dibalas tidak dari Caimin ini? Tadi Pak Jazilul mengatakan ini sudah cocok banget, tinggal ya tindak lanjutnya ke depan. Ya, makasih Pak Jazilul juga tadi sudah menyampaikan. Kalau dari kami, Mas AHY sendiri secara tegas dan jelas menyampaikan
Kami saat ini sebenarnya masih fokus pada konsolidasi dan penguatan internal dulu nih. Jadi kita ingin yakinkan secara struktur kita semakin solid ya setelah beberapa kejadian kemarin. Kemudian juga kita ingin agar memiliki semangat untuk terus berjuang nih tentunya. Yang kedua, beliau juga terus meminta para kader terus menyerap aspirasi dari masyarakat. Tentunya pada saat kita turun ke bawah ya, Mas Ahaye meminta kita terus nih bantu masyarakat pada saat ini karena sedang kesulitan ya terkait pandemi dan juga terkait dengan krisis ekonomi ya akibat pandemi ini. Nah ini saat turun ke lapangan pun beliau juga meminta kita menyerap aspirasi masyarakat nih gitu. Seperti apa nih harapan masyarakat ke depannya nih, baik terhadap pemerintahan, terhadap Indonesia ke depannya maupun juga terhadap Partai Demokrat ini sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita kaitkan lagi ya bagaimanapun untuk Pilpres 2024 ini kan merupakan momentum yang sangat-sangat penting ya bagi bangsa ini, dan Demokrat tentunya punya harapan kita bisa dapat posisi yang lebih baik, tentunya juga bisa punya kesempatan berkiprah lebih besar lagi gitu. Nah terkait dengan PKB ini sendiri ya, apakah ada kemungkinan koalisi? Tentunya kita masih sangat terbuka ya untuk koalisi dengan siapapun. Kita juga menjalin silaturahmi dengan siapapun. Apalagi kalau PKB ini kan juga beberapa kader utama kami juga sudah sampaikan bahwa tadi sama dengan sampaikan oleh Gus tadi, kita ini sering sekali berkoalisi dalam kebaikan sebelum ini gitu, ya kan, untuk kepentingan kebangsaan maupun kerakyatan maupun keumatan. Udah kayak istilahnya, ini udah kayak saudara kandung gitu, ya kan. Kita ini sama-sama nasionalis, kita sama-sama religius ya, juga ya, jadi itu istilahnya tuh chemistry yang sangat-sangat baik gitu, saling melengkapi. Apalagi kita kan juga tahu bahwa secara struktural bukan hanya di pusat, di daerah juga sering silaturahmi. Silaturahmi udah oke. Jadi sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Ya. Kalau sangat memungkinkan, jadi kita artinya ini akan dibalas nggak lirikannya, bakal disambut nggak lirikannya. Kalau seandainya dilirikin, kalau diminta diliriknya untuk menjadi calon wakil presiden, mau nggak? Atau mungkin ya karena tadi Mas Herzaki mengatakan ini posisi yang lebih baik, atau jangan-jangan mau dilirik tapi jadi capres? Kalau dari ketum kami jelas ya bahwa sekarang kita bicara mengenai Pilpres 2024 kan bicara mengenai rasionalitas dan momentum gitu loh, ya kan. Kita silaturahmi harus kita jaga terus karena bagaimanapun ya saat ini kan kita saling membuka diri lah. Tapi kalau udah dengan PKB ini ngomongnya enak lah gitu, ya kan, nyaman lah gitu sebenarnya. Tapi apakah kemudian ini akan berlanjut? Tadi Gus juga sudah sampaikan bahwa ada beberapa pertimbangan lain juga yang mesti kita bahas sama-sama. Tapi apapun itu, ke depannya harapan kita, kebersamaan kita ini tentunya lagi-lagi untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Ini nasionalis, ini sama-sama religius, ya. Jadi enaklah kita nih kalau kita bicara mengenai rencana ke depannya. Langsung kepada Mas Adi, kira-kira bisa terwujud tidak antara Caimin dan Ahaye usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya? Berikut ini pemirsa. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kembali kabar petang. Saya ingin ke Mas Adi. Mas Adi, kalau dilihat utak-atiknya nih, Caimin dengan Puan, Puan Caimin, atau mungkin Caimin dengan Ahaye, yang paling klop yang mana kira-kira? Secara umum saya ingin komentar 3 hal, Tisa. Pertama, kenapa kemudian tiba-tiba PKB bicara tentang kemungkinan koalisi antara Caimin dengan Ahaye. Politik itu kan hanya sebatas salah satunya upaya untuk menciptakan momentum politik. Ini kan menciptakan momentum politik untuk mengalihkan pembicaraan soal konfigurasi pencapresan bukan orang yang itu-itu saja. Bukan hanya Puan, bukan hanya Ganjar, bukan hanya tentang Anies Baswedan, bukan hanya tentang Prabowo. Nah, PKB ini sebenarnya sedang melempar bola kepada publik bahwa ada Caimin di situ sebenarnya. Kalau disandingkan dengan Ahaye, relatif juga cocok tuh gitu ya. Dua barang bagus, sama-sama nasionalis, religius, yang kemungkinan akan bisa diusung bersama. Ini kan soal bagaimana menciptakan momentum politik. Makanya selama sehari 2 hari ini relatif ramai ini bicara tentang Caimin dengan Ahaye. Itu yang saya sebut sebagai upaya untuk mendayung di antara 2 pulau itu. Itu satu. Yang kedua, kenapa misalnya PKB ataupun Demokrat bicara soal kemungkinan koalisi? Karena bayangan 2024 itu masih gelap gulita. Orang-orang yang disebut populer dengan elektabilitas yang tinggi, relatif juga tidak kondusif kemenangannya. Prabowo misalnya dengan elektabilitas tertinggi, tapi tidak cukup bekal untuk mengunci sebuah kemenangan. Ada Anies Baswedan yang dinilai punya elektabilitas tinggi, tapi tak punya partai. Betul. Ada Ganjar Pranowo yang dinilai punya bekal elektabilitas yang tinggi, tapi belakangan kemudian dikucilkan, dianggap sebagai anak kos-kosan. Ini yang kemudian dibaca oleh begitu banyak partai politik seperti PKB dan
Demokrat. Sepertinya ada cahaya di ujung terowongan kalau Luar memainkan biasa. isu baru. Nah yang ketiga, apakah duet koalisi ini akan mungkin terbentuk atau tidak? Saya kira cukup mungkin. Kalau dilihat irisan hati, chemistry. Cuman problemnya adalah perkawinan itu kan tidak hanya cukup modal niat baik, pasti dilihat mahar politiknya apa gitu kan. Seperangkat apa? Harusnya Iya. seperangkat apa Mas Adi? Betul, Dijawab sesaat kalau- lagi Mas Adi. Publik juga penasaran. Hanya di Kabar Petang pemirsa, tetaplah bersama kami.